pertama kali mendengar kasus Kak Fatin ini dengan Saud, tentu saja saya mendengarkan dulu apa sebenarnya yang terjadi dari kasus ini, karena saya nggak mau salah dalam menentukan sikap saya, karena bukan terus terang, semua orang tahu mungkin saya bukanlah seorang sastrawan, saya hanyalah penikmat sastra aja. Sebagai seorang aktivis perempuan, saya mencoba untuk mempelajari kasusnya itu seperti apa, dan di situ saya baru tahu bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah perdebatan sastranya itu sendiri, tetapi lebih dikarenakan caci maki atau kata-kata kasar yang ditulis, karena ini di Facebook ya, jadi bukan dibicarakan tapi ditulis oleh Saud dengan kata-kata yang menurut saya itu sudah sangat kasar. Mungkin kontroversi ya, maksud kasar atau enggak, tapi buat perempuan misalnya kata lonte tidak laku itu sudah kayak menghina ya, bukan berarti lonte itu pekerjaan yang hina, bukan gitu. Tentu saja kata itu atau sebutan itu tidaklah layak ditujukan kepada seorang Fatin yang istilahnya secara background, latar belakang itu tidaklah seperti itu. Apalagi ini dalam konteks adalah perdebatan sastra. Kalau dalam konteks perdebatan sastra, maka berdebatnya itu adalah di wilayah sastra, jangan keluar dari itu. Dan saya memperhatikan dan juga mengamati dalam perdebatan sastra itu banyak sekali, saya kebetulan membaca juga. Nah, dari situ saya melihat bahwa Saud ini sudah menghinakan, sudah memperhina atau sudah istilahnya itu melakukan kekerasan verbatim ya, kekerasan verbal lewat tulisan yang itu sangat tidak layak buat Kak Fatin. Karena itu waktu saya mendapat laporannya itu, cerita itu dari Kak Fatin, saya langsung mengusulkan, karena ini adalah kekerasan verbal, kekerasan, saya masukkan ke dalam kekerasan terhadap perempuan, makanya saya bilang ini harus dibawa dan diadukan ke Komnas Perempuan, karena saya melihat bahwa ini bukan lagi perdebatan sastra, ini bukan lagi istilahnya guyon-guyon yang dalam tanda kutip dianggap kearifan lokal kalangan sastrawan di antara mereka gitu. Saya melihatnya tidak seperti ini. Dan kenapa ini ditujukan misalnya ke Fatin yang seorang perempuan gitu. Dan Fatin sendiri kan tidak terlibat dalam TikTok perdebatan itu gitu. Jadi enggak sama sekali dia misalnya Saud A, Fatin B, Saud C, Fatin D. Jadi tidak terlibat dalam perdebatan itu. Makanya saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Saud buat saya itu betul-betul sebagai sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kalau misalnya belum ada niat baik dari Saud, misalnya untuk minta maaf, saya kira adalah haknya Fatin itu untuk melanjutkan proses ini secara hukum. Saya pribadi menginginkan misalnya kalau misalnya ada celah lain atau pasal lain, misalnya yang memproses kasus ini gitu, mungkin pakai hukum. Tapi kan dalam kasus kayak gini kan soal pasal-pasal yang dikenakan itu kan biasanya urusan polisi ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa Fatin sebagai dalam hal ini korban dari kekerasan, dan saya melihat sendiri bagaimana traumanya dia, bagaimana shocknya dia, bagaimana sakitnya dia sampai di terapi di Yayasan Pulih dan lain-lain, itu menjadi sah dan
wajar buat saya untuk melaporkan orang yang menghinakan dia betul itu ke proses hukum itu gitu.